Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Aditya Sri Wahyuni dengan NIM 555221031 dan rekan saya yang bernama Padilla Ratna Amelia dengan NIM 55522100136. Di sini kami akan membahas tentang konsep laba akuntansi. Penjelasan yang pertama itu ada konsep laba. Apa arti income dalam hal perpajakan dapat berbeda dengan arti income dalam akuntansi atau pelaporan keuangan. Dalam istilah perpajakan, income atau laba berarti jumlah kotor penghasilan sebagaimana digunakan dalam standar akuntansi keuangan, sementara dalam hal akuntansi, laba diartikan sebagai jumlah bersih sebagaimana didefinisikan oleh PASB atau lebih spesifiknya adalah laba konferensif. Laba akuntansi juga diartikan sebagai selisih antara pendapatan dan biaya karena akuntansi secara umum menganut konsep cost historis, asas akrual, dan konsep penandingan. Pendefinisi laba sebagai pendapatan dikurangi biaya adalah definisi secara struktural karena laba tidak diartikan secara terpisah dari pengertian pendapatan maupun biaya. Laba adalah hasil penerapan prosedur bukan sesuatu yang bermakna sintaktik. Untuk menangkap arti laba secara jelas, akuntan harus memahami prosedur akuntansi secara rinci, sehingga laba tidak dapat diinterpretasi secara intuitif. Selanjutnya ada tujuan pelaporan laba. Dalam hal praktiknya, peran pengguna laporan keuangan menggunakan konsep laba dan model pengambilan keputusan yang berbeda-beda. Pengertian dan cara pengukuran yang berbeda-beda ini dikesampingkan dalam hal tujuan dari pelaporan laba. Laba akuntansi dengan berbagai interpretasi yang disebut di atas diharapkan dapat digunakan antara lain untuk yang A. Indikator efisien penggunaan dana yang tertanam dalam entitas bisnis yang diwujudkan dalam tingkat kembalian atas investasi. Yang B itu ada pengukuran prestasi atau kinerja badan usaha dan manajemen. Yang C itu ada dasar penentuan besarnya jumlah kena pajak. Yang D alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomis suatu negara. Yang E dasar penentuan dan penilaian kelayakan tarif dalam perusahaan pabrik. Yang F alat pengendalian terhadap debitur dalam kontrak utang. Yang G dasar kompensasi dan pembagian bonus. Yang H alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan dan asas pendistribusian dividen. Selanjutnya ada konsep laba konvensional. Teori laba masih harus dikembangkan dan ditinjau kembali agar mencapai interpretasi yang tepat baik secara intuitif maupun secara ekonomis, sehingga jumlah laba akuntansi memiliki manfaat yang tinggi khususnya bagi para investor dan kreditur. Laba akuntansi memiliki beberapa kelemahan sebagai berikut. Yang A itu adalah laba akuntansi belum didefinisikan secara semantik dan jelas sehingga laba tersebut secara intuitif dan ekonomis dapat bermakna. Yang B, penyajian dan pengukuran laba masih difokuskan pada pemegang saham biasa atau residual. Yang C, prinsip akuntansi diterima umum PABU sebagai pedoman pengukuran laba masih memberi peluang untuk terjadinya inkonsistensi antar perusahaan. Yang D, karena didasarkan pada konsep cost historis, laba akuntansi secara umum belum memperhitungkan pengaruh perubahan daya beli dan harga. Yang terakhir, dalam menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan, investor dan kreditur memandang informasi selain laba akuntansi juga bermanfaat atau bahkan lebih bermanfaat, sehingga ketepatan laba
Konsep laba dalam tataran sintaktik. Dalam tataran sintaktik, laba harus dioperasionalkan dalam bentuk dan prosedur yang objek sehingga laba dapat disajikan dalam laporan keuangan. Makna laba secara sintaktik adalah mendefinisikan laba sebagai selisih pengukuran dan penandingan antara pendapatan dan biaya. Pengukuran dalam arti luas yaitu yang meliputi pengakuan saat pengukuran dan prosedur pengakuan ditambah cara mengungkapkan merupakan masalah pada tataran sintaktik, di mana pada tataran semantik masalah yang timbul adalah mengenai definisi. Pendekatan transaksi. Dengan pendekatan ini, laba diukur dan diakui pada saat terjadinya transaksi yang kemudian terakumulasi sampai akhir periode. Karena laba melekat pada pendapatan maupun penjualan, dengan pendekatan transaksi dapat dikatakan bahwa laba timbul dan diakui pada saat terjadinya penjualan atau pertukaran terjadi. Adapun keuntungan pendekatan transaksi bagi akuntansi untuk pelaporan laba adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada komponen membentuk laba bersih dapat dirinci dengan berbagai basis antara lain atas dasar produk atau pelanggan untuk kepentingan manajerial. Yang kedua, ada laba yang berasal dari berbagai jenis transaksi dapat dipisahkan dan dilaporkan untuk kepentingan eksternal. Yang ketiga, ada perusahaan aset dan kewajiban merupakan perubahan nilai yang diakui secara objektif pada saat perubahan terjadi akibat transaksi penjualan dan biaya dengan pihak eksternal. Yang keempat, jumlah rupiah serta jenis aset dan kewajiban secara otomatis tersedia pada akhir periode. Yang terakhir, karena perubahan nilai pasar aset tidak diakui, artikulasi antar laporan keuangan dapat dipertahankan. Ini berarti bahwa pendapatan dikurangi dengan biaya akan sama dengan perubahan ekuitas pemegang saham. Pengukuran atau penilaian modal. Di sini terdapat dua jenis modal, yaitu modal finansial dan fisis. Yang pertama ada modal finansial. Modal finansial adalah klaim yang dipandang dari jumlah rupiah atau nilai yang melekat padanya tanpa memperhatikan wujud fisis klaim tersebut. Modal finansial dari sisi badan usaha adalah jumlah rupiah yang melekat pada total aset badan usaha tanpa memandang jenis atau komponen aset. Laba atau pengembalian atas modal finansial akan timbul apabila jumlah rupiah aset pada akhir periode melebihi jumlah aset pada awal periode. Yang kedua yaitu ada modal fisis. Modal fisis adalah sumber ekonomis yang dikuasai oleh entitas yang dipandang atau dimaknai sebagai kapasitas produksi fisis, yaitu kemampuan menghasilkan barang dan jasa. Kapasitas produksi fisis harus dinyatakan dalam jumlah rupiah sebagaimana laba yang dinyatakan dalam jumlah rupiah. Dengan konsep ini, modal dapat dipertahankan apabila aset non-moneter diukur atas dasar kos sekarang atau kos pengganti pada saat pengukuran atau penilaian. Skala pengukuran. Skala pengukuran adalah unit pengukur yang dapat diletakkan pada suatu objek sehingga objek tersebut dapat dibedakan besar kecilnya dari objek yang lain atas dasar unit pengukur tersebut. Di sini ada dua skala pengukuran, yaitu skala nominal dan skala daya beli. Skala nominal adalah satuan rupiah sebagaimana telah terjadi tanpa memperhatikan perubahan daya beli dengan berjalannya waktu akibat perubahan kondisi ekonomis. Sedangkan skala daya beli adalah skala untuk mengatasi kelemahan skala rupiah nominal. Dengan skala ini, skala nominal dinyatakan kembali dalam bentuk rupiah daya beli atas dasar indeks harga tertentu. Dasar atau atribut pengukuran. Di sini terdapat dua kos, yaitu kos historis dan kos sekarang. Yang pertama, kos historis merupakan jumlah rupiah sepakatan atau harga pertukaran yang telah tercatat dalam pembukuan. Kos historis dipilih biasanya karena kos historis dipandang lebih objektif dan dapat diuji kebenarannya. Sedangkan kos sekarang atau kos pengganti menunjukkan jumlah rupiah harga pertukaran atau kesepakatan yang diperlukan sekarang oleh unit usaha untuk memperoleh aset yang sama jenis dan kondisinya atau penggantinya yang setara. Pengukuran laba dan
mempertahankan modal. Terdapat 3 faktor penentu nilai kapital, yaitu ada jenis, skala, dan dasar penilaian yang saling berinteraksi menimbulkan berbagai macam pendekatan atau basis penilaian modal. Berbagai pendekatan penilaian modal dan implikasinya terhadap penentuan laba antara lain adalah: yang pertama ada kapitalisasi aliran kas harapan, yang kedua penilaian atas aset bersih perusahaan, yang ketiga setara kas sekarang, yang keempat harga masukan historis, yang kelima harga masukan sekarang, dan yang terakhir ada pemertahanan daya beli konstan. Konsep laba dalam tataran pragmatik. Dalam kaitannya dengan laba, tataran pragmatik membahas apakah informasi laba bermanfaat atau apakah informasi laba nyatanya digunakan. Karena banyaknya pengguna laporan keuangan dengan berbagai kepentingan pula, berbagai macam pula cara untuk dapat mengetahui kebermanfaatan laba itu sendiri, diantaranya dengan menanyakan langsung kepada para pengguna, mengenali bagaimana laba digunakan secara nyata, dan mengukur reaksi pasar modal terhadap pengumuman laba akuntansi dalam suatu periode. Yang terakhir adalah penyajian laba. Masalah konseptual yang erat kaitannya dengan penyajian laba adalah pemisahan pelaporan pos-pos transaksi operasi dan pos-pos transaksi dengan pemilik. Pos-pos transaksi operasi dalam arti luas pada umumnya dilaporkan melalui laporan laba rugi, sedangkan pos-pos transaksi dengan pemilik dilaporkan melalui laporan perubahan ekuitas. Mungkin sekian dari materi dari kelompok saya yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thanks for watching. Please subscribe.